Baiklah, kami dari kelompok yang pertama itu Ahmad Ridwan, kedua Rizky Aziz, dan ketiga Yofi Rindra. Kami akan membahas tentang materi matematika ekonomi. Yang akan dibahas yaitu yang pertama fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, dan biaya penerimaan dan analisis pulang pokok. Fungsi kuadrat atau fungsi berderajat 2 adalah fungsi yang berpangkat tertinggi dan dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umumnya adalah y sama dengan a kuadrat tambah bx tambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah a kuadrat ditambah p x y tambah b kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Setidak-tidaknya salah satu a atau b tidak sama dengan 0. Apabila p sama dengan 0, maka menjadi ax kuadrat tambah by kuadrat tambah cx tambah dy tambah e sama dengan 0. Selanjutnya untuk grafik fungsi kuadrat bisa dilihat di video. Untuk membuat sketsa fungsi kuadrat, yang pertama itu kita cari titik potong dengan sumbu koordinat. Yang pertama memotong sumbu x, di mana y nya sama dengan 0, maka ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, sama dengan d determinan sama dengan b kuadrat dikurang 4ac, yaitu besar sama dengan 0. Kedua, memotong sumbu y, x nya 0, y nya sama dengan c, jadi titiknya itu 0, c. Yang kedua itu nilai balik atau titik balik, yaitu x sama dengan min b per 2a, dan untuk y d per min 4a. Yang ketiga, koordinat titik balik. Koordinat titik balik yaitu x, y, yaitu min b per 2a, d per 4a. Selanjutnya fungsi kubik. Fungsi kubik polinomial tingkat 3 dengan satu variabel bebas disebut dengan kubik. Nah, pemilihan metode umum y sama dengan a0 tambah a1x tambah a2 x kuadrat tambah a3 x pangkat 3, di mana a3 tidak sama dengan 0. Fungsi kubik ini digambarkan dengan bidang koordinat kartesius. Kurvanya memiliki dua lengkung seperti yang ada pada gambar. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pertama, fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat P sama dengan FQ adalah sebagai berikut. P sama dengan A Q kuadrat tambah BQ tambah C, di mana P itu harga produk, Q jumlah produk yang diminta, A, B, dan C itu konstanta, dan A nya kecil dari 0. Karena parameter A kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Selanjutnya, jika parameter A nya kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke kiri. Jadi untuk fungsi permintaan kuadrat, baik yang bentuk P, FQ atau Q sama dengan FP, grafiknya hanya diambil dari sebagian parabola yang terletak di kuadran 1. Selanjutnya contoh soal. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 kurang Q kuadrat, gambarkanlah fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Penjelasannya bisa dilihat di dalam video. Selanjutnya yang B, fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat P FQ adalah sebagai berikut. P sama dengan C tambah BQ tambah AQ kuadrat, yaitu P nya yaitu harga produk, Q jumlah produk yang ditawarkan, A, B, dan C itu konstanta, di mana A nya besar dari 0. Karena parameter A besar dari 0 pada persamaan, maka parabola akan terbuka ke atas. Jika fungsi penawaran kuadrat berbentuk Q FP, maka bentuk umumnya adalah Q sama dengan C tambah BP tambah AP kuadrat, mana P harga produk, Q jumlah produk yang ditawarkan, A, B, dan C itu konstanta, dan A nya besar dari 0. Karena parameter A besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke kanan. Masuk contoh soal fungsi penawaran. Contoh soalnya bisa dilihat pada video. Ya,
yaitu mengenai keseimbangan pasar. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS, di mana QD ialah jumlah permintaan, QS jumlah penawaran. Contoh soalnya, carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. PD sama dengan 24 sampai kurang 3Q kuadrat. Selanjutnya PS sama dengan Q kuadrat tambah 2Q tambah 4. Syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS. 24 kurang 3Q kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah 2Q tambah 4. Disederhanakan jadi Q kuadrat tambah 2Q kurang 20 sama dengan 0. Jadi di mana Q1,2 sama dengan 2. Q1,2 sama dengan min 2,5, tidak memenuhi. Selanjutnya kita substitusikan nilai Q yang memenuhi ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran, sehingga diperoleh nilai P, yaitu P sama dengan 24 kurang 3 kali 2 sama dengan P sama dengan 24 kurang 12 sama dengan 12. Jadi jumlah dan harga keseimbangan pasar adalah E, yaitu 2,12. Selanjutnya yaitu mengenai biaya penerimaan dan analisis pulang pokok. Yang pertama, fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata, itu average cost. Biaya marginal itu marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Selanjutnya kita masuk mengenai contoh soal biaya, di mana biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat kurang 24Q tambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum, hitunglah besar biaya total minimum tersebut. Hitunglah pula besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kurungan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Selanjutnya cara penyelesaiannya yaitu mungkin bisa dilihat di sini, mungkin bisa dipahami cukup jelas, itu sampai hasilnya jadi min 240 per min 8 sama dengan 30. Selanjutnya pada Q6 bisa dilihat juga sampai, berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan, itu biaya marginal sebesar 2. Selanjutnya itu mengenai fungsi penerimaan, yaitu merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Jadi penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual, yang mana penerimaan total R sama dengan Q kali P sama dengan F Q. Penerimaan rata-rata R sama dengan F per Q. Selanjutnya penerimaan marginal MR sama dengan delta R per delta Q. Untuk soalnya mungkin bisa dilihat fungsi permintaan yang ditanyakan, tentukan penjualan untuk menghasilkan penerimaan total maksimum dan berapa penerimaan maksimum tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya P, kita lihat kita jika Q sama dengan 200, R 200 kurang 1,200 kuadrat sama dengan 120.000. Jadi kita masukkan rumus P sama dengan R per Q sama dengan 120.000 per 200 sama dengan 600. Dan jika Q sama dengan 250 sama dengan R sama dengan 200 kali 250 kurang 1,5 kali 250 kuadrat sama dengan 131.2500.
MR-nya itu data E per data Q, di mana kita masukkan data tersebut 131.250 kurang 120.000 per 250 kurang 200 jadinya 225. Jadi R sama dengan 900 Q kurang 1,5 Q kuadrat. Selanjutnya R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 per min 3 menjadi 300. Jadi dasarnya R maksimum ialah 900 kali 300 dikurang 1,5 dikali 300 kuadrat sama dengan 135.000. Selanjutnya yang ketiga, analisis pulang pokok, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok profit 0, P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tapi tidak pula menderita kerugian. Mungkin secara grafiknya mungkin bisa dilihat yaitu antara kurva A dan kurva C. Mungkin untuk penjelasannya mungkin bisa dibaca. Selanjutnya itu contoh soalnya. Penerimaan total dibeli sebuah persamaan S sama dengan min 0,1 Q kuadrat tambah 2 Q. Sedangkan nilai total yang digunakan yaitu rumusnya C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 kurang 3 Q pangkat 2 tambah 7 Q tambah 20. Itulah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Biasanya di sini ialah Q sama dengan R kurang C kita masukkan, jadi sampai terdapat keuntungan tersebut 150. Jadi Q sama dengan 20, V sama dengan min 0,25 kali 8.000 tambah 2,9 kali 400 tambah 13 kali 200 sama dengan min 2000 tambah 1160 tambah 260 kurang 20 sama dengan min 60 C, yaitu kita mengalami kerugian. Mungkin ya itulah materi dari kami, dan kesalahan dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.